Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kelas prinsip dasar akuntansi. Hari ini kita masuk ke materi perusahaan dagang, lanjutan dari pekan kemarin ya, perusahaan dagang. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jurnal, hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Oke, langsung saja. Jadi ada dua bentuk laporan laba rugi ya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi bentuk tidak langsung, dan yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk langsung. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya kalau laporan laba rugi bentuk tidak langsung itu pendapatan atau penjualan dan beban-beban operasional dan non operasional itu dibedakan. Namun kalau laporan laba rugi bentuk langsung itu dijadikan satu, entah itu penjualan atau pendapatan dan beban itu operasional maupun non operasional itu jadikan satu penghitungannya. Oke ya. Nih, baganya seperti ini. Jadi contohnya kalau kita ingin menghitung penjualan bersih, maka kita hitung dulu penjualan totalnya berapa, lalu kita kurangi dengan retur dan diskon penjualan. Jadi setelah itu kita ketemu penjualan bersih, lalu kemudian kita kurangi lagi dengan HPP. HPP ini adalah atau bisa disebut dengan harga pokok barang yang terjual kepada konsumen. Nah, jadi hitungan HPP ini adalah hitungan berapa sih biaya barang yang benar-benar kita keluarkan gitu ya kepada pelanggan tanpa memperhitungkan labanya kemudian ya. Oke, selanjutnya setelah ketemu HPP di penjualan bersih tadi ya, kita kurangi dengan HPP, ketemu laba kotor. Nah, setelah ketemu laba kotor baru kita kurangi semua beban operasional. Nah, setelah itu ketemu laba operasi. Baru setelah ini kita tambahkan dengan pendapatan lain di luar usaha. Contohnya adalah misalnya pendapatan sewa. Lalu kemudian beban lain di luar operasional, misalnya adalah beban bunga. Nah, setelah itu kita ketemu laba bersih. Nah, sebenarnya bagian ini sudah selesai, tapi biasanya di akhir nanti itu ada penghitungan laba bersih setelah pajak ya itu, tapi di bagian ini menghitungnya sampai laba bersih gitu. Nah, ini sekarang laporan laba rugi bentuk langsung. Kalau bentuk langsung kita komponen-komponennya kita satukan semua. Jadi pendapatan, baik pendapatan atau penjualan operasional maupun non operasional pendapatan sewa tadi di luar usaha. Kita jumlah semua pendapatannya, ketemu berapa, lalu kita kurangi semua bebannya, HPP, beban penjualan, administrasi, beban bunga yang seharusnya dibentuk tidak langsung kita masukkan komponen di pendapatan dan beban lainnya, tapi kalau di laporan laba rugi bentuk langsung ini kita masukkan komponen di beban-beban gitu ya. Lalu beban semua kita tambahkan, baru ketemu laba bersih selanjutnya. Oke. Lalu kan laporan keuangan itu ada 3. Itu tadi yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Sama seperti materi sebelum UTS. Jadi kalau kita membuat laporan perubahan modal, kita harus ketahui dulu adalah modal awal atau modal tahun berapa gitu ya di awal. Lalu setelah itu kita ketemu laba bersih yang telah kita hitung tadi. Laba bersih di sini yang udah kita hitung, kita masukkan. Kemudian kalau ada prive kita masukkan saja, kita kurangi. Ketemu kenaikan modal pemilik di tahun tersebut. Nah, baru kalau sudah ketemu berapa kenaikan modalnya, kita tambahkan dengan modal awalnya. Ketemu deh modal akhirnya. Oke. Itu laporan perubahan modal. Selanjutnya ada neraca. Nah, neracanya sama juga, tapi mungkin komponen-komponennya ada yang berbeda ya.
Jadi aktiva, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, kemudian kewajiban, ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar apa aja? Utang usaha, wesel bayar, utang gaji, sewa diterima di muka. Kemudian kalau kewajiban jangka panjang, ini ada wesel bayar dan lain-lain. Kalau ekuitas ada modal. Nah, begini ya neracanya sama. Oke, baik, kita selanjutnya akan langsung ke contohnya. Jadi ini adalah contoh yang ada di buku, silakan kalian buka bukunya di halaman 128. Udah senandung paper. Ini adalah laporan laba ruginya ya. Laporan laba rugi. Oke. Jadi ada akun-akun, kas, bahan habis pakai dan lain-lain ini. Dimintanya yang pertama adalah buatlah laporan keuangan, tidak langsung ya. Jadi kalau kita buat laporan keuangan, kita tulis dulu ya, kita bikin laporan laba ruginya tidak langsung. Udah senandung paper, laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Oke, jadi yang pertama harus kita masukkan adalah komponen pendapatan di pendapatan usaha, pendapatan operasional ya, penjualan. Lalu penjualan itu kan ada komponen retur dan potongan penjualan ya, retur dan potongan penjualan. Lalu ada diskon penjualan. Oke. Penjualannya 1.200.000, lalu retur dan potongan penjualan 60. Selanjutnya ada diskon penjualannya ketemu 20. Jadi totalnya oke, setelah ketemu baru kita hitung 1.200.000 kita kurangi dengan 80.000. 1.200.000 kita kurangi dengan 80.000. Oke, ketemu 1.120.000, ini ketemu penjualan bersih ya. Setelah ketemu penjualan bersih, baru kita hitung HPP-nya. HPP sudah diketahui, jadi kita nggak usah hitung lagi. HPP harga pokok penjualan 580 ini ya. Oke, setelah itu ketemu HPP, kita hitung laba kotornya. Laba kotor dihitung dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Oke, laba kotor ketemu 540.000. Setelah ini baru kita masukkan penghitungannya beban-beban ya, beban operasional. Beban operasional apa aja? Beban yang berhubungan dengan usahanya, beban gaji, apa lagi? Beban administrasi, lalu beban sewa, beban penyusutan mesin. Oke, kita masukkan beban gajinya 75.000, ini dalam ribuan ya. Lalu beban administrasinya 210.000, lalu beban sewanya 100.000, beban penyusutan mesinnya 150.000. Oke, kita total semua bebannya. Ketemu 535.000. Ketemu beban-beban, total bebannya, baru laba kotor kita kurangi dengan total bebannya. Ketemu 5.000, ini adalah laba operasi.
setelah ketemu laba operasi, baru kita bisa memasukkan komponen pendapatan dan beban di luar usaha. Oke, yang pertama pendapatan, ada apa aja kita lihat. Pendapatan ini ya, pendapatan bunga, dapat bunga, pendapatan bunga deposito. Oke, apalagi udah ya. Selanjutnya ada beban lain enggak ya, kita lihat dulu. Dan ini beban bunga juga, beban bunga, beban bunganya 5.000. Lalu ada pendapatan bunga depositonya adalah 50.000. Jadi kita hitung dulu, pendapatan bunga deposito kurangi beban bunga, ketemu 45.000. Jadi kita bisa hitung laba operasi tadi ditambahkan dengan total pendapatan dan beban lainnya tadi 45.000, jadi ketemu 50.000. Ini adalah laba bersihnya, laba bersih sebelum pajak jelasnya. Oke, seperti ini ya. Kalau kalian disuruh buat laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Setelah itu selesai, kita baru bikin perubahan modalnya. Udah senandung, lalu laporan perubahan modal. Oke, jadi kalau kita bikin laporan perubahan modal, berarti yang harus kita masukkan di awal adalah modal awalnya, modal awal. Oke, modal awal nih ya, modal awal 4.565.000. Lalu kita masukkan laba bersihnya, laba bersih 50.000 ya. Oke, kalau ada prive ada ya, prive kita kurangi prive nya 27.500. Oke, kita hitung modal awal ditambah laba bersih dikurangi dengan prive, ketemu 4.587.500. Ini adalah modal akhir ya. Oke, ketemu modal akhirnya, baru kita hitung neracanya ya. Kita hitung neraca. Di senandung neraca, lalu kita masukkan ini golongan aset, kemudian ini golongan kewajiban. Golongan aset tadi ada apa aja, kita copy aja, bahkan kas, bahan habis pakai, persediaan, sewa dibayar di muka, mesin cetak, akumulasi penyusutan mesin. Oke, kita masukkan ke golongan aset. Lalu golongan kewajiban ada utang usaha, wesel bayar ya, kita masukkan. Lalu bagian ekuitas ya, ada kita masukkan modal di sini. Oke, kita masukkan nominalnya juga, kita masukkan utang usahanya, utang usaha berapa tadi, utang usaha 135, kemudian wesel bayarnya, wesel bayar 200.000. Oke, sekarang modal. Nah, modal di sini hati-hati jangan masukkan modal yang ada di soal awal, karena kita sudah hitung tadi laporan perubahan modal bahwa modalnya berubah jadi 4.587.500 ya. Oke, kita masukkan modalnya.
Oke, kita hitung. Kita hitung jumlah liabilitasnya adalah 4.922.500. Begitu juga dengan ini ya, kas itu 4.922.500. Oke, ya, jadi balance ya neracanya. Setelah itu kita bikin neraca, kita buat juga jurnal penutupnya. Oke, jurnal penutup itu sama seperti materi kita sebelum UTS, bahwa jurnal penutup gunanya untuk menutup akun-akun nominal, yaitu pendapatan, beban. Kalau ada prive-prive kita tutup juga, selain golongannya yang ada di neraca ya. Oke, jadi yang pertama-tama yang harus kita tutup, kita masukkan golongan penjualan dan semua pendapatan ya. Oke, tanggal, terus kita masukkan tanggal aja langsung. Ayat jurnalnya, ayat jurnal, lalu debit dan kredit. Oke, yang pertama golongan penjualan dan pendapatan, ada penjualan dan pendapatan bunga deposito tadi. Oke, karena saldo normal penjualan dan pendapatan itu ada di kredit, maka kalau kita tutup kita balik, kita balikkan ke debit ya. Penjualan berapa tadi? 1.200.000. Lalu pendapatan bunga depositonya 50.000. Jadi pada ikhtisar laba rugi. Nah, begini jurnalnya ya. Penjualan dan pendapatan lain-lain pada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Oke. Setelah penjualan, semua penjualan dan pendapatan kita jurnal, selanjutnya kita jurnal juga semua beban-beban. Nah, kalau beban-beban itu saldo normalnya ada di debit, maka kita balik, kita taruh kredit agar posisinya 0 kembali ya. Ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Jadi ada beban apa aja ya, kita masukkan semuanya. Termasuk potongan ya, ini karena ini sifatnya mengurangi, potongan penjualan dan potongan diskon penjualan ini kita masukkan juga. Oke, kita masukkan di awal aja. Retur dan diskon penjualan, lalu semua beban-beban, beban bunga juga kita masukkan. Terakhir kita juga akan masukkan HPP ya, karena ini sifatnya mengurangi. HPP terus saja. Harga pokok penjualan, nominalnya juga sama, kita masukkan juga. Retur dan potongan penjualan 60.000, lalu diskon penjualan 20.000, lalu beban gaji 75.000, administrasi 210, sewa 100.000, beban penyusunan mesin 150.000, beban bunga 5.000, lalu HPP nya tadi 580. Oke, jadi
kita kreditkan. Jadi debitnya ini adalah totalnya. Rp1.200.000. Oke. Setelah pendapatan dan semua beban retur penjualan HPP kita balik, kita tutup, kita juga harus menutup labanya ya, ikhtisar laba rugi. Laba rugi pada modal. Ini untuk menutup akut beban. Apa bersih 50.000. Balik 50.000 kredit ikhtisar laba rugi. Oke, laba bersih sudah kita tutup. Terakhir kita tutup prive, karena ada prive. Prive itu saldo normalnya dia ada di debit, maka harus kita tutup, kita balikan ke kredit ya. Ikhtisar laba rugi pada prive. Prive-nya berapa tadi? 27.500 ya. 27.500. Oke, jadi semua sudah kita tutup. Selanjutnya kita bikin neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan. Kita masukkan lagi komponen neraca. Karena dia bukan akun nominal ya, jadi kita tuliskan kembali apa sih akun-akun yang masih ada untuk ke periode akuntansi selanjutnya. Ini utang usaha, wesel bayar, terakhir modal. Nominalnya berapa? Nominalnya sama seperti di soal ya, jadi kita copy aja. Jangan lupa akumulasi penyusutan mesin ini saldo normalnya ada di kredit ya. Lalu kita juga copy utang usaha dan wesel bayarnya. Tulis manual utang usahanya, utang usaha tadi, utang usaha 135, lalu wesel bayarnya ada 200, modal ini kita masukkan modal akhir ya, jangan dimasukin modal awal. 587. Oke, kita selesai ya. Gini, jadi ada mungkin komponen-komponen yang tidak sama dengan di perusahaan jasa. Contohnya misalnya tidak ada beban operasional dan lain-lain ya. Kemudian dia tidak ada potongan penjualan, diskon penjualan. Nanti kalau ada pembelian dia ada retur pembelian, kemudian diskon pembelian, ongkos kirim dan lain-lain. Nah, jadi perusahaan dagang ini lebih kompleks, tapi cara membuat laporan keuangan ini sama ya. Jadi kalau membuat neraca seperti ini juga, terus modal akhir kita masukkan ke dalam neraca gitu ya, di laporan perubahan modal tadi.
Oke. Silakan juga dibuka bukunya, jadi di situ juga sudah dijelaskan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.